Siapa ini? Selamat malam semua. Hari ini hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024. 3 hari setelah 2 hari atau 3 hari setelah Ibu besuk Sudirman. Dan tadi siang besuk lagi ya Bu Titin. Jadi saya bersama Ibu Titin, pengacaranya Sudirman yang luar biasa ya. Banyak diapresiasi Ibu. Ibu itu banyak diapresiasi sekarang sama netizen. Ibu ingat gak dulu ya, pertama-tama tuh netizen sempet negatif sama Ibu. Tetapi begitu Ibu menunjukkan konsistensinya bahwa Ibu adalah memang benar-benar memperjuangkan keadilan ya. Bagi Saka Tatal tidak akan meninggalkan Saka Tatal dan bagi Sudirman ya. Meskipun Sudirman sekarang ada pengacara yang ditunjuk oleh Polda dengan tanda kutip nggak tahu maksud dan tujuannya Bu ya, tapi Ibu tetap ya mencari keadilan, memperjuangkan keadilan, sehingga akhirnya netizen seluruh Indonesia itu apresiat kepada Ibu Titin, termasuk Ibu Indri yang tadi memberikan hadiah ya Bu. Komunikasi saya pertama sama Ibu Titin lewat telepon itu kan bahwa yang menarik adalah Sudirman ini tidak bisa berduduk lama, kalaupun tidur ke kiri juga nggak enak, sakit, miring ke kanan juga sakit, ya nggak nyaman, dikarenakan ada bekas luka tembak peluru karet. Iya, betul Bu? Memang di belakangnya agak besar kelihatan. Nah, sekarang kan, iya, sekarang tadi Ibu habis mesuk lagi, ya ketemu dengan Sudirman, berarti 2 kali. Nah, Ibu sudah memastikan belum lukanya? Udah, tadi juga kan kita datang bersama tim lain, tadi karena kan keluarga Sudirman itu meminta perlindungan kepada Pradi. Iya. Nah kan yang jadi persoalan kenapa saya sering ngomong, satu orangnya gini loh, ketika kita tahu Sudirman itu sudah dipindahkan ke Lapas Bancil, kan kita pernah nyari-nyari tuh. Betul. Pernah nyari-nyari tuh Sudirman ada di Polda, cuman kan terbatas. Kalaupun nengok dikelilingi oleh penyidik, kalaupun nengok hanya orang tuanya. Sedangkan komunikasi orang tuanya kan sangat terbatas. Betul. Kita mohon maaf secara gen mungkin gitu ya, kualitas tingkat kecerdasan keluarga Sudirman itu tidak terlalu luar biasa. Itu yang kita pahamilah dari ini, mohon maaf banget. Tapi kenyataannya seperti itu. Nah ternyata kan saya dapat informasi pada tanggal 19 Sudirman itu tentu saja dengan bantuan netizen, bantuan pengacara yang terus termasuk Pak Tony terus menyatakan di mana Sudirman menyuarakan Sudirman harus dikembalikan ke lapas, tidak lagi di Polda. Akhirnya saya dapat informasi tanggal 19 Sudirman sudah ada di Lapas Bancil. Itu pun sebetulnya katanya dari tanggal 15 ngomongnya. Hanya dari tim Pradi bolak-balik ngecek ke sana nggak ada. Lapasnya. Tetapi tanggal 19 itu ada, kemudian besok dicek ada. Ada. Nah, itu pun gini, ternyata kenapa saya langsung ngomong saya pasti ke sana hari Kamis. Ternyata ada surat yang isinya pernyataan. Dan itu ditulis oleh Sudirman, dia tidak mau dibesuk oleh siapapun kecuali ayah dan ibunya, dan harus didampingi oleh pengacara yang ditunjuk dari Polda. Walah. Itu ada pernyataan itu ada, Bu? Ditandatangani tanggal 14 Agustus 2024. Ibu lihat pernyataannya? Ya, pernyataan. Nah, terus Ibu tanyakan itu ke Sudirman, kenapa nih menandatangani pernyataan ini? Siapa yang menginisiasi? Nah, akhirnya kan saya sudah baca pernyataan itu dari tanggal 19 kan. Ya. Akhirnya saya tetap bersikeras, saya berangkat tanggal 22. Sebetulnya seluruh keluarga Sudirman, adik-adiknya pengen ikut, cuman saya bilang ini ada surat begini, saya khawatir saya belum tentu bisa masuk kan gitu. Akhirnya saya ke sana, kalau ada salah satu lah yang hampir saja saya tidak bisa masuk dengan alasan Bu, soalnya kan ada surat pernyataan. Saya bilang, Bapak yakin nggak kalau surat pernyataan itu ditulis Sudirman dan Sudirman tidak mau ketemu dengan keluarga yang lain kecuali ibu bapaknya dan harus dikelilingi oleh pengacara yang ditunjuk oleh Polda. Kalau misalnya keberatan saya datang, saya minta pernyataan dari lapas tersebut gitu. Nah akhirnya, oh iya Bu, saya sih takut ada keramaian. Nggak ada, saya bilang. Orang dia kakaknya kok keramaian apa, saya bilang gitu. Akhirnya, jadi ketakutan tuh ya, petugas lapas. Ketika ditegaskan, ini apakah benar kan itu? Harus orang tuanya saja. Itu ketakutan. Iya, ketakutan. Akhirnya bolehlah kita masuk, termasuk ada tim dari Pradi juga gitu. Nah di sana saya tanya, saya apakan suasananya juga
kita masih menunggu 20 menit, kemudian Sudirman. Ini yang masuk pertama ya? Yang Ini? masuk pertama. Ya. Sudirman tuh keluar dari pintu. Kalau betul itu keinginan dia, kan ada kakaknya lari, atau dari awal kan sudah dikasih tahu akan ada keluarganya. Iya. Ternyata ngeliat kakaknya, Sudirman lari, kakaknya itu kayak film India bener. Kangen, ya, langsung. Empat-empatnya Peluk-pelukan. lari, meluk, nangis, ngeguguk. Saya ngeliat, astagfirullah, saya bilang. Wah, jahat banget itu yang apa, memaksa Sudirman menandatangani pernyataan agar tidak boleh ketemu selain orang tua dan pengacara yang ditunjuk. Itu jahat banget. Entah siapapun itu, mau oknum petugas lapas maupun oknum penyidik misalnya ya, yang mencampuri ya, apalagi melarang Kalau kata dengan saya sih pernyataan, jahat banget itu, Bu. Dari kuasa hukumnya, karena ditandatangannya kan tanggal 14. Ya apalagi kuasa hukumnya, Bu, kita sebagai advokat itu ya boleh membatasi. Justru kita memerlukan Sudirman ini anggap dinilai kurang, Bu, ya cara berpikirnya. Justru harus itu menanyakan keluarganya berunding dalam mengambil keputusan gitu loh, Bu. Betul nggak? Iya. Nah, lanjut, Bu, terus. Nah, akhirnya mereka peluk-pelukan, saya juga kasih kesempatan mereka ngobrol dulu. Terus Sudirman bilang, nih kangen masakan Mimi. Dia kan senangnya ayam masak kecap. Terus sok suruh makan dulu, udah ya. Sebentar, pada saat Sudirman ngejar kakaknya itu, jalannya gimana, Bu, kondisi fisik jalannya? Kalau jalannya sih biasa. Jalan biasa. Dia tuh kelihatan tidak sehat aja. Tidak sehat. Kalau yang lain kan maksudnya, walaupun saya lihat di tayangan TV belum sempat ngeliat, Ya, tapi kan segar gitu. Kalau Sudirman tuh ringkih banget, ringkih pelan jalannya. Saya kupas sampai detil nih. Ya. Iya. Terus Kemudian kalau Sudirman dan keluarganya kan tahu sendiri, kalau ngomong pelan banget kan, pelan gitu. Sudah selesai mereka ini, saya nanya Sudirman, kamu benar nggak mau ketemu yang lain, kakak kamu nggak mau ketemu, hanya ibu dan bapak, saya bilang gitu. Itu Bu, saya disuruh tanda tangan aja. Siapa, Bu, yang nyuruh katanya? Pengacaranya dari Polda, yang ditunjuk Polda. Terus kamu benar melakukan sampai mukul 4-6 kali. Bu, katanya waktu saya diambil dari lapas Cirebon, saya tuh ngomong, saya tuh nggak pernah melakukan, tapi ketika jam 4 subuh. Sebentar, itu 24 Mei apa 23 Mei? 20 Kan Peggy Setiawan ditangkap 21 Mei. Nah, kemudian tanggal 22 langsung diambil kan? langsung diambil malamnya. Oh, berarti 21 malam ya? Iya. Untuk kepentingan sebagai saksi ya, untuk mentersangkakan Peggy itu ya. Diambil terus? Diambilnya hanya Sudirman yang ditaruh di Polda. Di Polda. Jadi diambil dari lapas-lapas itu berarti 7-7-nya. Yang 6 disebar ke lapas, termasuk Bancai ya, ada lapas lain ya. Enggak, kalau Bancai hanya Sudirman. Hanya Sudirman. Lapas lain. Dan tapi saat itu Sudirman dibawanya itu langsung ke Polda. Ke Polda. Ibu bisa tahu langsung ke Polda itu dari mana nih? Saya dapat informasi dari lapas. Oh iya, hanya ada berkas waktu itu. Hanya ada status nama Sudirman di lapas Bancai. Tidak pernah meminta saksi setengah jam pun tidak pernah. Iya, Sudirmannya itu tidak pernah ke situ. Tidak pernah ke situ, baru di tanggal 15 itu. Iya, di tanggal 15 yang setelah rame ini. Oke. Kemudian lanjut, Bu. Setelah sampailah 21 malam setelah Peggy ditangkap, Sudirmannya dibawa ke Polda. Terus gimana ceritanya? Ya, Sudirman terus saya nggak melakukan, tapi ketika jam 4 subuh mulai dilakukan kekerasan lah di situ. Sudirman dilempar batu. Kenapanya, Bu? Saya nggak detail ceritanya ya, cuma tapi dilempar batu. Ya, saya dipukul aja. Oleh oknum penyidik? Iya, dipukul. Di mana itu? Di Polda. Di ruangan penyidik Polda? Enggak, dia nggak jelasin. Nggak jelasin, tapi di Polda. Setelah dijemput dari penyidik, oleh penyidik ya? Di lapas itu, setelah dijemput dari lapas. Terus saya disiram air panas katanya, kepalanya disiram air panas. Kenapa disiram sampai dilempar dan disiram ya kan itu? Dia nggak mau ngaku peristiwanya. Artinya disuruh mengakui yang dia tidak lakukan. Iya. Disuruh mengakui bahwa Peggy adalah pelakunya ya, gitu ya. Tapi karena memang dia faktanya nyatanya tidak melakukan ya dia bertahan ya. Tapi akhirnya dia kan kenal Peggy, tapi kan memang teman SD. Tapi untuk perbuatan itu dia juga tidak melakukan. Apalagi Peggy. Nah, so ini terus akhirnya ya udah dilakukan kekerasan, akhirnya Peggy ya itu Peggy Sudirman namanya tersaku, padahal saya tuh enggak, Bu, gitu. Oke. Nah, Ibu yang disiram air keras lukanya masih ada? Air panas. Sorry bukan air panas.
Iya, lukanya masih ada. Ya kayaknya udah berapa hampir udah ini ya. Karena dibunuh-bunuh disiram. Dibunuh-bunuhnya. Waduh. Jadi Dan lainnya muka apa? kalau bekas-bekas ini kan dia memang ada bekas-bekas hitam kan kelihatan sih. Oke. Kayak tapi Ya. saya Luka-luka lihatnya- bekas hitam ya. Tapi memang dia kelihatannya ringkih banget. Ringkih. Banget. Beda. Makanya saya sih mikir kalau misalnya ini jendela cetak gitu, kayaknya Sudirman lebih banyak menerima luka daripada yang lain. Yakin saya sih. Oke. Karena dari badan juga dia duduk tegak ini nggak bisa, udah gini lagi. Jadi waktu ibu besuk pun memang nggak bisa lama gelisah. Nggak bisa tegak. Iya, sampai besok Sudirman barangkali mau tiduran sama ibunya kan, Iya. karena kan nengok kan duduk nggak pakai kursi kan. Enggak, kata gitu. Kan suaranya gede banget. Jadi tetaplah misalnya saya ngomong juga, saya mendiskusikannya harus pakai bahasa yang kembali. Sudirman nih dengerin. Sudirman masih ingat saya nggak? Ibu, dia bilang gitu. Saya kan dikasih tahu kemarin, bapak kamu, ibu kamu, kakak kamu mau datang. Terus saya nanyain, Bu Titin datang juga. Jadi memori dia soal saya itu dia ingat. Oke. Kemudian mengenai luka bekas tembak yang tadi disiram air panas kan ya, tidak ya, sama dilempar batu. Nah sekarang mengenai luka yang bekas tembak yang disinyalir tidak nyamannya Sudirman, berdiri tidak kuat, duduk lama tidak kuat, tidur miring ke sini juga nggak nyaman, ke sana nggak nyaman, disinyalir akibat tembakan peluru karet. Ya, peluru karet. Iya. Di Polres Cirebon Kota. Di Polres Cirebon Kota. Ibu mulai tahunnya itu kemarin pas besok. Iya, Sudirman cerita. Jadi gini, semuanya ketujuh ke 8 terpidana ini termasuk Sakatatal kan? Iya. Kan nggak pernah ada cerita sedetail ini. Iya. Mereka cuma disiksa gitu. Iya. Semua detail kan setelah ramai. Setelah ramai. Nah, itu juga terus kamu kenapa sih sakit Bu? Ini kan pernah ditembak Bu pakai peluru karet. Oh. Dia yang cerita. Dia yang cerita. Oke. Oke. Kenapa sih Sudirman nggak bisa duduk lama? Iya bukan, waktu di Polres Cirebon Kota kan saya di Cirebon kan saya ditembak Bu pakai peluru karet. Berarti kan itu jarak dekat kalau misalnya sampai, dan itu ada cepukannya. Ibu langsung lihat tuh Iya, kemarin. keluarganya. Tadi juga dilihat. Tadi lihat lagi, ada. Ibu foto nggak? Enggak, kan nggak boleh bawa. Oh iya, HP nggak boleh ya. Nggak boleh. Ada cekungannya. Ada cekungannya. Di tengah. Di sini, di sebelah sini. Oh, di agak ke atas. Ada ke atas, ada cekungannya. Dia buka, dia kan. Dia buka? Dia buka, dibuka sama terus keluarga. Biasalah ibunya sih nangis kan, bapaknya nangis. Iya. Karena dia juga tidak pernah cerita sedetail ini, walaupun sudah di lapas Cirebon waktu itu. Nggak pernah. Jadi semua anak tuh nggak pernah cerita sedetail ini. Cekungannya segede apa? Telunjuk? Ya segini lah, kelihatan. Panjangnya ke atasnya? Segini kayaknya. Panjang cekung gitu ya. Panjang ada pun mungkin kurang lebih 3 cm ya. Iya. 3 cm-an ya cekung ya. Nah, itu cekungannya itu apa ya? Kayak semacam bekas luka atau hanya Enggak, cekung hanya aja? cekungan. Cekung aja. Cuman saya sih ngelihatnya gini, ini anak kemungkinan patah tulang karena kita kan nanya sakitnya sakit di mana, sakit sekali gitu, Sakit bahasa. sekali, nyeri. Iya, sakit sekali, jadi nggak bisa duduk lama, nggak bisa tidur. Saya kalau tidur itu bangun berapa kali untuk merubah posisi karena sakit. Kasihan. Tapi Sudirmannya sendiri merasakan sakit itu memang karena akibat tembakan peluru karet. Iya. Sudirmannya sendiri mengatakan seperti itu ya. Dari dulu keluhannya, makanya kan Sudirman tuh memang tidak bisa bekerja terlalu keras loh, karena nggak bisa dia. Tapi baru ngaku ditembak peluru karet itu baru kemarin. sekarang. Ya, setelah ramai, setelah itu ramai. jenguk. Ya, jadi fix ya bahwa Ya, luka ditembak cekungnya itu menurut Sudirman ya Ditembak pengakuan pakai Sudirman peluru bekas karet. tembakan peluru karet. Waktu Pada di Polres saat Cirebon Kota. ditembak peluru karet tahun 2016, kenapa dia sampai ditembak? Cerita nggak Sudirman? Dia dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukan. Sudirman tidak mengaku terus, akhirnya Iya, ditembak. kan semua juga sama lah, semua juga dalam kondisi yang sama, betul-betul dipaksakan untuk Kalau di Cirebon kan berarti bukan penyidik, berarti oknum penyidik yang di Cirebon. di Cirebon. Kan kalau di Polda tuh mereka datang tuh udah kondisi boncor-boncor. Oh. Waktu dikasih ke Polda tuh kan waktu itu juga saya datang ke sana. Kok nggak ada sih yang mungkin, soalnya kalau mereka kan alasannya khawatir ada serangan-serangan dari mana. Saya bilang khawatir serangan geng motornya melulu. Kan dulu kan geng motor ributnya. Iya. Terus dititipkan di Polda bahasanya gitu. Kan udah Udah kondisi.